Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawal Fa'aza Zakiyah dengan NIM 23070509. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tugas dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer terkait hardware level, software level, 3 komponen utama komputer, serta alur interkoneksi CPU dalam siklus fetch dan eksekusi. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang hardware level. Hardware level adalah bagian paling bawah dalam sistem komputer yang berhubungan langsung dengan perangkat fisik dan proses logika digital. Di level ini, seluruh fungsi dasar komputer dijalankan oleh perangkat keras yang tersusun dalam berbagai lapisan. Hardware level dibagi menjadi 4 lapisan utama, yaitu physical device layer, digital logic layer, microprogram layer, dan yang terakhir machine layer. Physical device layer ini adalah komponen paling dasar seperti transistor dan sirkuit. Yang kedua yaitu digital logic layer, terdiri dari gerbang logika seperti AND, OR, NOT yang menyusun fungsi dasar logika komputer. Yang ketiga ada microprogram layer, yaitu di sini instruksi CPU dikendalikan melalui microcode yang merupakan serangkaian instruksi tingkat rendah. Yang keempat ada machine layer, merupakan level di mana instruksi dijalankan dalam bahasa mesin atau binary dan diproses langsung oleh CPU. Setiap lapisan ini memiliki peran penting dalam menjalankan instruksi pada komputer. Software level adalah bagian sistem komputer yang mengelola perangkat keras dan menjalankan aplikasi. Di level ini, pengguna berinteraksi dengan sistem operasi dan program aplikasi. Software level ini juga terbagi dalam beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada operating system layer, higher order software, dan yang terakhir application layer. Pertama ada operating system layer, sistem operasi seperti Windows atau Linux yang menjadi penghubung antara pengguna dan hardware. Yang kedua ada higher order software layer, termasuk compiler, interpreter, dan library yang mendukung pengembangan software. Yang ketiga ada application layer, merupakan aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna seperti browser, Word, Chrome, aplikasi kantor, dan lain-lain. Ketiga lapisan ini bekerja sama agar komputer bisa digunakan secara maksimal oleh pengguna. Selanjutnya mari kita bahas tentang 3 komponen utama dalam komputer. Komponen ini adalah dasar dari arsitektur komputer, yaitu input dan output unit, CPU, dan memory unit. Input dan output unit yaitu alat untuk memasukkan data dan menampilkan keluaran sebagai hasil. Misalnya yaitu contoh untuk input seperti keyboard dan mouse. Contoh untuk output seperti monitor dan speaker. Kedua ada CPU yaitu Central Processing Unit, merupakan pusat pengendalian komputer yang terdiri dari ALU yaitu Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk operasi logika dan aritmatika, dan CU yaitu Control Unit yang mengarahkan alur data dan instruksi dalam sistem. Yang ketiga ada Memory Unit yaitu untuk menyimpan data sementara dan permanen. Contohnya seperti RAM dan hard disk. Ketiga komponen ini saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan semua proses dalam komputer. Setelah mengetahui komponen utama, kita akan masuk ke bagian penting yaitu alur kerja CPU. CPU memiliki siklus kerja yang disebut siklus fetch dan eksekusi. Alur interkoneksi CPU adalah mekanisme bagaimana berbagai komponen dalam CPU saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mengeksekusi sebuah instruksi.
Proses ini terjadi secara berulang-ulang dalam sebuah siklus selama komputer beroperasi. Yang pertama ada fetch, yaitu pengambilan instruksi. CPU akan mengambil instruksi dari memori utama, kemudian alamat instruksi disimpan di program counter yaitu PC. Kemudian PC mengirim alamat ke memori melalui address bus, lalu instruksi dikirim ke instruction register atau IR melalui data bus. Yang kedua ada decode, yaitu pengkodean instruksi. Instruksi dalam instruction register yang diuraikan oleh control unit atau CU. Kemudian CU menerjemahkan instruksi menjadi sinyal-sinyal kontrol untuk memerintahkan bagian lain dari CPU seperti ALU atau register. Yang ketiga ada execute, yaitu instruksi dijalankan oleh ALU atau unit terkait. Jika instruksinya berupa operasi aritmatika atau logika, ALU lah yang akan menjalankannya. Jika instruksi berupa transfer data, maka CPU lah yang akan memindahkan data dari dan ke register atau memori. Yang keempat ada write back, yaitu hasil yang dieksekusi ditulis kembali ke memori. Hasil dari eksekusi yang ditulis ke register ke memori itu, setelah itu program counter atau PC diperbarui untuk mengambil instruksi selanjutnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai tugas ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.